أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaahullah. Semua penganut agama di muka bumi ini, jika memasuki acara-acara kebesaran agama mereka, pasti menghadapinya itu penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Orang Hindu punya perayaan sendiri dan mereka gembira dan senang dengan itu. Penganut agama Buddha juga begitu. Penganut agama Katolik dan Protestan juga seperti itu. Kita tentunya pasti seperti itu juga. Di mana terdapat beberapa perayaan-perayaan di dalam Islam. Ramadan memang tidak pernah disebut sebagai sebuah perayaan. Dia bukan juga hari raya. Tetapi siapa yang tidak bahagia dan senang bersukacita menghadapinya? Dari anak kecil, kalangan remaja, sampai lansia, menikmati ketika bulan Ramadan itu akan tiba dan bersenang bersukacita dengannya. Masing-masing masyarakat tertentu merayakannya. Ada kita disebut di sini dengan menggang. Di Sumatera Utara mungkin mereka sebut dengan berpangir, mandi dengan air pangir. Di Sumatera Barat mereka sebut itu balimau, sebuah tradisi untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Bukan saja ruhani yang dipersiapkan, tetapi diharapkan ada jasmaninya juga sudah bersih untuk menghadapi awal Ramadan itu. Kebahagiaan menghadapi Ramadan itu, jamaah Allah, itu mungkin berbeda dan bertingkat-tingkat masing-masing orang. Anak kecil mungkin mereka bahagia. Mereka senang karena di musim Ramadan mereka tidak masuk ke sekolah. Dan bahagia mungkin dengan itu. Anak-anak remaja mungkin bahagianya lain lagi. Nah, bagi kita orang dewasa ini, tentu kebahagiaan kita, mengapa Ramadan itu datang, tentulah tidak sama diharapkan dengan anak kecil dan anak-anak remaja itu. Apa kebahagiaan kita yang perlu kita jemput itu? Kebahagiaan di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam sabda-sabdanya. Salah satunya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi ada peluang untuk bahwa kita mengharapkan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah terdahulu. Riwayat yang lain mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya kita menahan lapar dan dahaga,
malam-malam Ramadan itu dihidupkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa pada siang harinya dan menghidupkan malam-malam Ramadan itu diampunkan dosa-dosa mereka yang lampau. Maka sebagai orang yang beriman, kebahagiaan kita itu sebenarnya fokusnya di situ, bukan yang lain. Jamaahullah, apalagi kebahagiaan kita. Sebagian hadis sepertinya mengarahkan bahwa Ramadan ini memang ampunan dan ampunan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratum lima bainahunna ma lam yughsha al-kaba'iru. Dalam hadis yang lain disebut bukan kafaratun tapi mukaffiratun, terlepas dari itu semua, tetapi maknanya adalah, kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang kalau itu dilakukan itu sebagai penebus dosa loh, kata Rasulullah SAW. Pertama adalah as-salawatul khams, sholat 5 waktu yang kita rutinkan itu sebenarnya kaffaratum ma bainahun, sebagai penebus dosa terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wal jum'atu ilal jum'ati, kata Rasulullah SAW. Di samping sholat 5 waktu yang dilakukan tadi, ternyata setiap amalan di setiap Jumat ini menjadi kafara atau mukaffirat, kata Rasulullah SAW. Penghapus dosa, penebus dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan yang ketiga adalah wa ramadhanu ila ramadhan. Amalan-amalan yang kita lakukan dari satu Ramadan ke Ramadan itu kaffaratun atau mukaffiratun lima bainahun, kata Rasulullah SAW. Jadi jamaahullah, beberapa hadis yang khatib bacakan tadi itu sudah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah bulan ampunan Ramadan ini gitu. Maka merugilah orang jika selama ibadah Ramadan ini dilalui tapi tidak terampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Atani Jibril faqala, satu saat itu Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah SAW. Apa kata Jibril kepada Rasulullah SAW? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Ada orang yang menemui Ramadan itu. Dia hidup di Ramadan itu. Dia ada di bulan Ramadan itu. Tetapi dosa-dosanya tidak terampuni. Tidak terampuni. Dalam hadis selebihnya itu dalam redaksinya dikatakan malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Jadi ada kesempatan Ramadan, ada momentum Ramadan hadir di tahun 2021 ini, tetapi momen itu tidak dia ambil. Sayang sekali, kata Rasulullah SAW, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Justru Jibril mengatakan, katakan wahai Muhammad, amin. Iya kan yang kubilang ini, gitu. Kira-kira Jibril mengatakan begitu kepada Rasulullah SAW. Aminkan ya Muhammad. Kalau ada orang selama bulan suci Ramadan ini tidak ambil momentum untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan melewat begitu saja. Dia tidak diampuni, malah jauh nanti dari sisi Allah Ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Jamaahullah, kita balik ke awal tadi bahwa khatib mengatakan semua kita bergembira, bersuka cita ria, menyambutnya dengan penuh gegap gempita. Bukan saja pribadi-pribadi, keluarga-keluarga juga, masyarakat, negara juga ikut ambil di sini. Sangat senang dan gembira menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dunia muslim juga menghadapinya seperti itu.
Tetapi jamaahullah, ada sebuah peristiwa di mana di saat di seluruh dunia umat Islam bersuka cita ria untuk menghadapi Ramadan ini, ada satu kepala negara yang justru menyikapinya bertolak belakang. Semua orang gembira, semua orang bersuka cita ria. Dari orang biasa sampai kepala negara bersuka cita ria. Tapi ada kepala negara di dunia Islam, di negara Islam tertentu yang jumlah penduduknya hanya 1% saja minoritas muslimnya, minoritas Nasrani, minoritas non muslimnya, berarti 99% adalah muslim mereka, tetapi kepala negara kok bersikap aneh ya. Apa sikapnya jemaahullah? Dan akhirnya karena sikapnya ini keluarlah fatwa takfir. Syekh bin Baz dari Saudi mengkafirkan kepala negara ini. Kenapa? Karena dia melenceng kali kok bahasanya gitu. Kawannya udah melenceng kali dari ajaran Islam. Akhirnya dikafirkanlah, dan kemudian Syekh bin Baz mengharapkan kepada seluruh pemimpin Islam di dunia ini supaya memutuskan hubungan diplomatik dengan mereka itu, dengan negara itu. Saya sebut negara Tunisia. Tahun berapa itu terjadi? Terjadi tahun 1960. Jadi beberapa tahun setelah dia menjadi presiden, Tunisia merdeka 1956. Pada tahun 1960 dia buat statement yang aneh lah menurut kita. Mungkin aneh saja, tapi kayaknya udah menyimpang kali benar. Maka pantaslah kalau Syekh bin Baz itu kemudian mengeluarkan fatwa takfir kepada orang ini. Jadi waktu itu disiarkan secara live di TV. Live. Kalau live berarti kan ditonton oleh orang banyak. Mata orang tertuju kepada presidennya, kan gitu. Bayangkan saja kalau presiden kita berbicara di depan acara seperti itu, formal seperti itu, semua orang akan melihat statement apa yang dikeluarkan oleh pejabat negara ini, oleh presiden, kan gitu yang ditunggu. Tapi pada saat statementnya keluar itu justru menggemparkan orang semua. Dia bilang bahwa puasa Ramadan itu justru membuat kita itu semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Kata dia, "Shaum Ramadan min asbabit takhallufi wal inhitat." Jadi salah satu penyebab kemunduran, keterbelakangan umat Islam di Tunisia itu, dia bilang, adalah karena puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini, apa nggak gamuk Syekh bin Baz itu dari Saudi dikeluarkan fatwa ini, kafir nih orang ini. Bukan saja kafir, dia bilang ateis, dan putuskan saja hubungan diplomatik dengan Tunisia pada saat itu. Apalagi yang kacaunya waktu live TV-nya itu menyiarkan siaran langsung, jemaah, live ya, siaran langsung. Sudah dia bilang bahwa puasa itu menjadi penyebab kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Setelah itu dia minum jus di situ, depan orang ramai itu, di depan bangsanya sendiri itu. Dia mau katakan, ngapain lah kalian puasa ini kan menyebab kemunduran dan keterbelakangan. Jemaahullah, ada sebuah statement dari presiden itu yang khatib garis bawah, dia katakan begini, "Takhallusu min hadzal inhitat fardun wa jihadun hukmuhu ka hukmin jihadis saif." Jadi kalau kita keluar dari keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi ini, kata dia, karena orang puasa tidak ada, produktivitas mati, produksi mati dan sebagainya, pabrik tutup karena orang tidak bekerja, kata dia. Jadi kalau kita keluar dari keterpurukan dan keterbelakangan ini, merupakan sesuatu hal yang wajib. Bukan saja wajib, tapi ini jihad, kata dia. Jihad. Hukmuhu ka hukmi jihadis saif. Hukumnya itu sama kita kalau jihad mengangkat senjata. Dia mengintervensi muftinya sendiri. Jadi muftinya dipaksakan untuk mengeluarkan fatwa supaya Ramadan itu tidak usah puasa dulu. Ya muftinya nggak mau lah.
Mana mau mufti sehebat apapun presiden itu mengintervensinya, tetap dia menolak dan akhirnya memang dicopot dari jabatannya itu. Kosonglah jabatan fatwa itu 2 tahun di Tunis pada saat itu, jamaah Allah. Kenapa? Karena muftinya menolak. Terlalu ingin campur terhadap urusan agama ini, presiden ini. Kata muftinya kira-kira seperti itu. Ya udah, kalau saya dicopot aja nggak apa-apa. Tapi kewajiban umat Islam itu harus jalan. Saya nggak mau gara-gara ini saya berkorban atas nama, katakanlah ekonomi kita terpuruk dan lain-lain, kita terus kemudian tidak berpuasa lagi. Tapi ada pelajaran yang menarik yang disampaikan. Terlepas itu mungkin kita sepakat dengan itu, jamaah Allah. Memang faktanya bahwa bukan saumnya, bukan puasanya yang salah, tapi ada praktik kita yang mungkin perlu kita kemudian koreksi kembali. Bagaimana misalkan banyak sekali orang Islam, jadi bulan puasa itu menjadi bulan untuk rebahan saja. Rebahan dan rebahan, tidur dan sebagainya. Ya, katanya kan puasa itu ini Ustaz, kan tidurnya aja pahala, apalagi beribadah gitu. Itu pula dijadikan dia alasan. Dan itu pula yang ditangkap oleh Presiden Tunisia itu, bahwa faktanya memang dia lihat di masjid-masjid di mana orang kok tidur semua ini siang-siang. Aktivitas mati, produktivitas mati, pabrik-pabrik tutup gara-gara itu dan sebagainya. Tapi bukan gara itu pula menutup puasa Ramadan, melockdownnya, sehingga tidak ada aktivitas puasa pada saat itu. Jamaah Allah, kalau kita lihat dari praktik Rasulullah SAW, Rasul itu kan sebenarnya bukan seperti yang kita pahami. Kalau kita umat Islam kayaknya ini bulan tarbiyah kita bilang. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW bukan tarbiyah lagi, tapi itulah intensitas tertinggi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Puncak-puncak ibadah itu ya di Ramadan itu. Contoh, hadis menyebut bahwa Rasulullah SAW kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu orang yang paling pemurah. Disebutkan lagi dalam hadis. Wa kana ajwadan nas fi Ramadan. Di Ramadan justru lebih meningkat lagi kualitas dan kuantitasnya. Itu yang dilakukan Nabi. Baca Qur'annya, zikirnya, dan ibadah-ibadah yang lain itu justru pada saat Ramadan itulah Rasulullah SAW meningkatkan intensitas ibadahnya, baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Maka karena itu seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim mengatakan, kita perlu belajar dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang faktanya, kata beliau, di Ramadan itulah dalam tanda kutip menggila ibadahnya. Dalam tanda kutip. Bahwa dermawannya semakin meningkat. Dermanya semakin tinggi. Baca Qur'annya semakin intensif. Sholat-sholat sunat dia semakin, jadi volume ibadahnya itu lebih tinggi di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lain. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jamaah Allah, sampai di penutup Ramadan yang terakhir lah, 10 malam yang terakhir, Rasulullah SAW pun di dalam sebuah hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Aisyah, pada saat memasuki 10 Ramadan yang terakhir, syadda mi'zarahu, wa kana sallallahu alaihi wasallam fil ashr awakhir min Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Jadi semakin di puncak-puncak pada bulan Ramadan itu, di 10 terakhir itu, justru Nabi semakin mengetatkan sarungnya. Para pembahas hadis mengatakan apa yang maksud dengan dia ketatkan sarungnya itu? Bahwa dia tidak menemui istrinya, tidak mengumpuli istrinya. Wa ahya lailahu, Rasul hidupkan malam-malam itu semakin intensif.
wa aiqaza ahlahu. Jadi Rasul juga tidak mau ingin sendiri melaksanakan ibadah itu, dia bangunkan istri-istrinya itu. Anak-anaknya juga dia bangunkan. Mari kita sama-sama menghidupkan malam-malam yang 10 Ramadan ini, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jemaah Allah, Ramadan 2021 ini hendaknya bahwa kalaupun kita bahagia di bulan suci Ramadan, menghadapi bulan suci Ramadan, tapi bahagia itu yang akan kita rasakan tentu harus tidak samalah dengan bahagianya anak-anak ketika saat menghadapi Ramadan. Tidak sama pula dengan orang kebanyakan ketika menghadapi masuk bulan suci Ramadan. Bahwa kebahagiaan yang kita akan rasakan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu yang seluas-luasnya untuk pertaubatan, untuk memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.